Halo Bung, selamat datang. Balik lagi sama Dava Wardana. Dan kali ini kita bakalan belajar tentang salah satu hukum paling dasar di mekanika benda langit, yaitu hukum satu Kepler. Kalau di buku-buku kan, biasanya di buku-buku sekolah disebutkan bahwa bunyi hukum satu Kepler itu gini. Orbit planet bentuknya elips, dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Ini orbit planetnya ceritanya. Terus matahari ada di suatu lokasi di situ. Dan ya emang hukumnya kayak gitu doang. Hukumnya menceritakan bahwa orbit planet itu nggak lingkaran loh, tapi elips. Karena sebelum hukum satu Kepler ini dikemukakan, manusia taunya orbit planet itu semuanya lingkaran. Cuma kemudian Pak Tycho Brahe sama muridnya Pak Kepler ini, mereka ngamat posisi planet-planet dari waktu ke waktu, dan dicocokin. Ternyata nggak bisa nih kalau orbitnya lingkaran, nggak cocok. Kalau lingkaran posisinya kemana, kalau yang teramati posisinya beda lagi. Dan kemudian ternyata data pengamatan mereka tuh cocok sama bentuk orbit planet yang elips. Hukumnya emang segitu doang, cuma karena kita tahu bahwa orbit planetnya ini elips bukan lingkaran, berarti kita harus belajar sifat-sifat elipsnya kayak gimana, sama konsekuensi ke kita sebagai pengamat karena bentuk orbit planet itu elips, kayak gimana konsekuensinya. Kita bakalan belajar dulu sekarang mulai dari sifat-sifat elipsnya. Ya sebetulnya elips ini saudaraan lah ya sama lingkaran yang kita lebih familiar. Ini lingkaran nih. Kalau lingkaran itu kan dia bangun datar yang jarak dari titik pusat ke tepian lingkaran dimanapun itu selalu R. Jadi kalian cek di situ, ya jaraknya R, radius atau jari-jari. Kalian cek di sana, jaraknya R juga. Kalian cek di situ pun, ya jaraknya R juga. Dan karena diameter itu sama dengan 2R, diameternya pun sama. Kalian cek di situ, diameternya segitu, 2R. Kalian cek di situ, diameternya 2R. Kita sekarang punya bangun datar yang kita sebut sebagai elips. Dan elips ini adalah bangun datar yang diameternya beda-beda tergantung arah kita tinjaunya di mana. Kalau kalian tinjau di sini, diameternya segitu. Kalau kalian tinjau di situ, diameternya segitu. Kalau kalian tinjau di situ, beda lagi nilainya. Untungnya, diameter yang bakalan banyak kita urusin itu cuma 2. Sisanya juga kita urusin tapi nggak sering. Cuma 2 diameter yang sering banget kita urusin. Pertama, diameter paling panjang, yang ini. Dan kedua, diameter yang paling pendek, yang itu. Dan diameter paling panjang sama paling pendek ini mereka tegak lurus. Saling tegak lurus. Selalu di elips tuh. Diameter paling panjang ini biasanya kita sebut sebagai sumbu panjang. Kalau di buku yang bahasa Inggris, biasanya namanya major axis. Terus diameter paling pendek ini kita sebut sebagai sumbu pendek. Ini minor axis. Nah, cuma nanti yang bakalan banyak masuk ke rumus yang kita pakai, itu cuma setengahnya doang. Yang ini nih. Ini setengah sumbu panjangnya. Namanya emang setengah sumbu panjang. Dan biasanya kita notasikan pakai huruf A. Terus yang ini setengah sumbu pendek. Biasanya kita notasiin pakai huruf B. Kalau bahasa Inggrisnya tinggal ditambahin semi. Berarti yang A ini semi major axis. Yang B ini semi minor axis. Oke. Terus elips juga selalu punya 2 titik fokus. Buat elips yang kita punya sekarang, misal titik fokusnya ada di situ sama di situ. Dan ini simetri ya. Bagian sini simetri dengan bagian situ. Bagian yang ini simetri sama bagian yang itu. Oke.
Sebutlah yang ini misal F1, yang itu F2. Dan biasanya kita menotasikan jarak dari titik fokus manapun, baik F1 maupun F2, ke pusat elips, yang itu sebagai C. Ya, biar gampang aja kan ABC, jadi nggak susah lagi kita ingatnya. Nah, di elips ini, kalau kalian ninjau suatu titik sembarang dimanapun di tepian elips, kita gambar elips yang baru biar nggak terlalu crowded. Sorry, wait. Kalau kalian ninjau titik dimanapun di tepian si elipsnya, misal ini F1 ya, itu F2, misal kita tinjau titik di sini. Jarak dari titik yang kita tinjau ke F1 berarti kan yang itu ya. Misal kita sebut R1 di sini. Terus jarak dari fokus kedua ke titik yang kita tinjau itu R2 yang itu. Itu titik pertama. Ceritanya kita tinjau lagi titik yang lain. Sembarang juga. Misal di situ. Berarti buat titik yang kedua, R1-nya itu, kita sebut di sini R1 aksen biar nggak ketuker. Terus R2-nya yang itu. Ya udahlah itu pokoknya. Bengkok. Ini R2 aksen. Nah, elips ini punya sifat ternyata R1 tambah R2, ini punya titik pertama semua, nilainya pasti sama dengan R1 aksen tambah R2 aksen. Dan ini bakalan berlaku ketika kalian ninjau titik yang lain lagi dimanapun. Selalu berlaku. Misal, kalian ninjau di situ. Titik ketiga. Sebutlah itu sebagai R1 double aksen, itu sebagai R2 double aksen. Ini berlaku. Sama dengan R1 double aksen tambah R2 double aksen. Artinya untuk elips, R1 plus R2 ini nilainya selalu konstan. Kalau di lingkaran yang konstan itu R, atau diameter, nah di elips yang konstan itu R1 tambah R2-nya. Jarak suatu titik dari fokus pertama ditambah jarak suatu titik dari titik fokus kedua dia. Cuma kita perlu tahu nih, konstan tuh konstantanya berapa. Harus kita cari tahu. Dan salah satu cara buat nyari tahu konstantanya adalah dengan ninjau suatu titik suatu titik yang istimewa di paling kanan atau di paling kirinya elips. Jadi kan ini sumbu panjang dia ya. Ini sumbu panjang, itu sumbu pendek. Kita punya F1 di situ, F2 di situ. Misalnya kita ninjau titik di paling kanannya di sini. Berarti kan itu R2-nya. Dan itu adalah R1-nya. R1 tambah R2. Padahal elips ini simetri, kiri kanan atas bawah itu simetri. Artinya panjang yang ini, panjang R2 ini, nilainya sama persis sama yang itu. Berarti ketika kita menjumlahkan ini, R1 tambah R2, R1 yang ini, ditambah R2 yang itu, yang panjangnya sama persis kayak yang itu. Itu sama aja dengan kita dapat panjang dari sini sampai ke situ. Kita dapat panjang segini, R1 tambah R2. Dan itu nilainya sama dengan sumbu panjang. Sumbu panjang elips. Atau karena tadi kita udah menotasikan setengah sumbu panjang ini sebagai A, berarti kita dapat sekarang rumus R1 tambah R2 itu selalu sama dengan 2A. Ini selalu berlaku di elips manapun. Kalau nggak kayak gini berarti bukan elips. Ini selalu bisa dipakai kalau emang bentuk si orbitnya elips. Ini salah satu sifat penting pertama. Dan kita bakalan bahas sifat penting selanjutnya di video yang selanjutnya. Oke, lanjut.